Presiden nggak mikir hal yang begini, mikirnya yang kencing pohon lah, apalah, konyol bener lah, ya kan? Nah, seperti mereka, makanya orang-orang yang Islam aslinya sono tuh, mereka udah mulai mikir, seperti UAE ya, United Arab Emirates. Mereka udah mikir, soalnya di Dubai itu minyaknya udah mau habis. Jadi mereka gimana? Wah, saya buka real estate, itu pembangunan di Dubai pesat sekali. Terus si Abu Dhabi juga bilang, wah bener nih ya, kita ini bentar lagi oil udah habis. Jadi gimana nih? Dubai udah real estate, Abu Dhabi ini kan negara bagian lain. Mereka buka hubungan sama Israel. Mereka tahu Israel ini kan teknologinya hebat. Jadi mereka mulai berbisnis internasional. Itu paling sulit penegakan hukum. Jadi rasa penegak hukum itu pasti akan ada keraguan-raguan, ada ketakutan, bahkan gamang gitu untuk menegakkan hukum. Nah, sementara saya jadi teringat dapat dari Blaise Pascal, Pak Paul. Mungkin Pak Paul masih ingat itu. Kejahatan yang sempurna itu apabila dia ditutup dengan agama gitu, Pak Paul. Bisa di googling Blaise Pascal, itu seorang filsuf dan juga seorang pendeta juga, dia juga pendeta gitu. Jadi ahli fisika juga ya. Ahli fisika juga. Nah, Blaise Pascal mengatakan seperti itu. Kejahatan yang sempurna apabila ditutup dengan agama gitu, Pak Paul. Nah, jadi sulit kan? Jadi penegakan hukum itu juga sulit kalau menghadapi hal yang seperti ini, Pak. Apalagi sekarang ini yang lagi rame ini, kita lihat bukan hanya masalah uang ini, Pak. Masalah ini, campuran. Nah, ini yang paling rame sekarang di berita-berita di media sosial ini. Aduh, nggak terceritakan lah, Pak Paul. Itu ada yang sekolah Selamat Pagi Indonesia itu apa itu ya? Yang anaknya dicabulin semua itu ngeri juga ya. Itu dulu sempat masuk ke Kick Andy. Iya, kok bisa masuk ya? Bisa kecolongan aja Kick Andy ya. Kick Andy kecolongan memberikan penghargaan, Pak Paul gitu. Jadi dia kecolongan memberikan penghargaan kepada ini orang ini yang pemiliknya apa namanya? Kayak semacam motivator lah gitu, Pak, sekolah motivasi gitu. Ini Pak Andi dulu nih, Pak Andi ya. Pak Andi dulu, para jauh itu ya. Pak Andi. Iya. Pak Andi. Terima kasih Pak Paul, pagi siang malam buat kalian semua. Salam makan babi. Salam makan babi. Babi halal harum. Babinya udah disunat, saya udah bilang. Babinya sudah bersyahadat sama Muhammad. Udah sunat. Anyway, itu tadi Pak Paul nyinggung si Mansur ini. Yusuf Mansur ini kan dilatih sama si gendut Gilbert. Iya. Katanya kalau kamu bisa bilang sama jemaatmu berkat itu duit pasti masuk. Gara-gara si Gilbert nih, Yusuf Mansur. Kan khotbahnya aja persis itu udah didikan si gendut. Anyway. Ya. Nah, sekarang ini hari ini korupsi Quran itu kan udah pernah dengar kita. Quran aja dikorupsi kan temporary sama menteri agama. Ya kan? Nah, terus Pak Paul tadi udah nyebut kencing onta. Lah itu gimana itu orang sono? Kencingnya onta diminum katanya bisa menghilangkan penyakit segala macam. Itu kan dari mereka, bukan mana ada orang Kristen minum kencing. Terus saya ini kepikiran Pak Paul. Jadi saya ini kan halaman belakang ini lumayan gede, banyak tanaman buah-buahan. Nah kan saya kencing manis nih. Jadi kencing saya siraman sana, jadi buah saya manis semua. Manis, iya Pak. Iya kan, saya kan diabetik, kencingnya manis. Nah, kalau mau kawin sama mualaf yang supaya manis Pak, mualafnya Pak, nanti manis Pak. Manis semua. Kedua, jadi kita nih makan, kata mereka harus hati-hati. Contoh soal kepiting itu kan mahal. Lobster kan mahal, scallop, terus apalagi kerang, itu kan barang-barang seafood mahal. Nah, ini binatang-binatang ini kan kategorinya sebagai scavengers, pemakan sampah. Jadi orang-orang Islam dilarang makan beginian mestinya ya kan, nggak boleh ke seafood restoran, ya dah. Makan ini bukan menghina ya. Jadi kecil makan tahu tempe sama nasi, makanya nggak pernah makan daging, nggak ada protein. Jadi geblak sampai gede, geblak terus ini orang. Jadi makanya bukan menghina, terus, tapi memang ngamukan, dari Pak. lahirnya udah geblak. Makanya kambing terus, Pak. Makanya ngamukan, Pak. Bludrekan, Pak.
Oh, kambing kan itu dagingnya panas, makanya Nah, iya, titiknya makanya ngamukan. nggak mau Makanya tidur. orang Islam itu Iya. ngamukan, Pak. Ngamukan semua orang diembat aja, semua anak kecil juga diembat. Ngamukan, ngacengan. Anyway, Bener. iya kan itu kan dagingnya daging panas. Orang kalau kena stroke apa kena darah tinggi kan nggak boleh makan daging kambing. Solid itu terlalu panas. Terus, nah kalau gitu juga, kenapa kok cuman di Indonesia aja kan ada yang sop kikil. Kikil itu kan binatang kaki binatang itu tiap hari ngincak-ngincak, barang-barang yang nggak benar itu kan kotor. Kenapa dimakan juga sama mereka? Nah terus sekarang ini mereka nggak mikirkan, yang mikir yang gini-gini, yang aduh geblek-geblek semua nih. Nggak mikir ke hari ini dolar Amerika udah 14.995. Jadi apa 15.000? Dan nggak mikir hal yang begini, mikirnya yang kencing pohon lah, apalah, konyol bener lah, ya kan? Nah, seperti mereka, makanya orang-orang yang Islam aslinya sono tuh, mereka udah mulai mikir, seperti UAE ya, United Arab Emirates, mereka udah mikir, soalnya di Dubai itu minyaknya udah mau habis, jadi mereka gimana? Saya buka real estate, itu pembangunan di Dubai pesat sekali. Terus si Abu Dhabi juga bilang, wah bener nih ya, kita ini bentar lagi oil udah habis. Jadi gimana nih? Dubai udah real estate, Abu Dhabi ini kan negara bagian lain. Mereka buka hubungan sama Israel. Mereka tahu Israel ini kan teknologinya hebat. Jadi mereka mulai berbisnis internasional. Nah itu merambat ke negara si Jeddah sama Madinah ini. Dia bilang, wah kalau kita ini juga harus mulai kan, satu, cewek boleh nyetir. Ya kan sekarang ini 2 minggu yang lalu, jilbab nggak diharuskan. Jadi mereka udah mulai mikir, kalau saya kompetisi sama dunia luar, saya harus civilized, harus beradab. Nah, tradisi kita ini tradisi tidak beradab. Jadi orang-orang lain mana mau, ya kan? Nah, terus goblok itu kan bahasa biasa. Kalau goblok keterlaluan orang Jawa bilangnya bento tenan. Nah, itu orang. Nah, jadi terus kembali lagi tadi yang Pak Santi Amir bilang, ini bukan ketakutan, bukan ancaman. Ini kalau saya bilang brainwashing, Pak. Jadi di agama apapun ada brainwashing. Sekarang kita di Kristen aja. Berapa banyak dari kita yang tidak mau melepaskan perpuluhan? Soalnya udah di brainwash sama si pendetanya, harus perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan, masuk neraka lah, bisnis kamu nggak diberkati lah, apalah. Itu brainwashing. Jadi dari agama sana juga brainwashing. Kita kalau refleks sendiri, kita ngajar, kita juga di brainwashing ya Pak pendeta-pendeta gede, ya kan? Nah itu aja masukan saya Pak Paul. Thank you. Oke. Ini tadi Pak Raja Uti dulu nih, Pak Raja Uti tadi ini sebagai napi Uti dulu nih. Sebagai Nabi Rom. Nabi. Ya, shalom Pak Paul dan semuanya. Ini kalau kita bicara soal ini, saya jadi ingat suatu pertanyaan dari dosen saya dulu ketika masih kuliah. Itu dia bertanya seperti ini Pak Paul. Apa sih yang paling ditakuti oleh manusia? Saya jawab, kematian. Kematian itu adalah peristiwa yang paling ditakuti. Kenapa orang takut mati? Karena tidak tahu apa yang terjadi sesudah mati, saya bilang gitu. Nah itu ya. Pada umumnya, untuk melepaskan rasa takut kepada kejadian sesudah mati ini, atau sesudah meninggal ini, mau tidak mau, orang memandang bahwa agama adalah jalan yang untuk menjamin kehidupannya di kemudian sesudah dia meninggal, Pak, gitu. Nah, jadi itu memang hampir semua ya, secara budaya juga, kalau kita lihat antropologinya bangsa Indonesia ini, agama apapun dari dahulu, mau itu agama tradisi, mau itu agama lokal, mau itu agama yang import, ya, import itu seperti mungkin yang datang dari luar, seperti Hindu, Buddha, Kristen maupun Islam, itu akan cepat tumbuh subur, Pak, di negara kita ini, cepat perkembangannya, begitu masuk. Apa ya, memang kalau kita lihat secara antropologinya itu ya memang bangsa kita ini orang yang betul-betul kalau ketika dia sudah beragama itu dia taat, sangat taat gitu ya, apapun akan dia lakukan.
Kenapa dia terdorong untuk taat ini? Yaitu karena ketakutan sesudah kematian itu nanti akan apa yang terjadi gitu. Nah, situasi yang seperti ini itu akan membuat orang itu akhirnya betul-betul seperti yang Pak Paul katakan, mungkin dia akan beragama tapi tanpa berlogika, Pak Paul, tanpa menguji segala sesuatu gitu. Jadi hal inilah yang dimanfaatkan oleh para, katakanlah, yang memanfaatkan mereka ini, para pimpinan-pimpinan agama ini. Ya kita tahu sendirilah ya, itu dijadikan ajang untuk ini, untuk apa? Untuk bisnis atau mencari uang ya dari ini ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di Kristen kan udah kita lihat kan, ada perpuluhan, ada per 50-an, ada persembahan anak sulung, besok-besok entah apa lagi kan gitu kan. Kita bicara dari internal dulu lah. Kalau di seberang sana mungkin juga saya kira sama gitu. Secara psikologisnya mungkin akan sama Pak Paul gitu. Jadi rasa takut itu akan membuat orang itu gampang dibodohi, gampang ditipu gitu ya, gampang dimanipulasi. Itu sampai yang tadi itu itu komentar saya tentang ini ya, tentang kenapa kita jadi seperti ini ya, itulah ya. Saking takutnya jadi gampang, bukan karena masalah mabok agama saja Pak. Mabok ya, itu mabok karena apa ya? Karena ketakutan itu, karena rasa takut itu gitu. Terus kemudian yang tadi teori Pak Paul itu mengenai dekomposisi itu kuliah 30 tahun yang lalu Pak Paul, tentang kimia organik sama kimia anorganik gitu. Jadi NH4 akan diurai jadi NH3 tambah H2O kan gitu kan. NH3 ini kan urea kan gitu ya Pak. Ya itu udah jadi pupuk, udah jadi anorganik bukan lagi organik. Jadi NO3 Pak, NO3 nitrat. Ya. Nah, nanti Nah, NO3 makanya tadi saya lihat nitrat, itu, nitrit ya. Ya, itu profesor, itu betul-betul profesor. Kalau kita mau cek itu bisa Pak dari PD Diktinya. Kan di kita ini ada yang namanya PD Dikti kalau lulusan sarjana S1, S2, S3. Dia lulusan mana? Apakah dia bergelar profesor atau tidak? Saya nggak yakin Pak dia profesor. Orang Islam kan banyak ngaku profesor, kayak Menahem Ali kan profesor. Terus siapa lagi ngaku profesor? Pokoknya orang Islam itu banyak yang ngaku profesor. Yahya Waloni profesor. Ya, jadi untuk mencapai gelar profesor itu kan ada poin-poinnya yang harus dicapai. Dari mulai dia kalau dari bawah itu dari mulai asisten ahli, terus lektor kepala sampai profesor itu ada poin-poinnya. Jadi nggak sembarang orang itu bisa memakai gelar profesor gitu. Saya kalau dari cara saya lihat itu udah lihat itu di channelnya Didit Yuli, saya kira itu bukan profesor Pak. Itu cuman yang nge-hoax biasa aja gitu. Artinya dia hanya mau framing dengan hoax saja gitu. Jadi bukan hal yang baru kalau yang itu. Tapi ya nggak apa-apa lah buat mocking Pak, buat seru-seruan gitu, buat lucu-lucuan kita nontonnya tadi. Gitu aja dulu Pak Paul. Terima kasih. Lanjut ini Pak Paul Dere. Silakan Pak Paul Dere. Shalom. Iya, itu hanya saya cuma mau ngomong bahwa itu kelemahan pemerintah juga. Pembiara terus. Ya kan, kalau pemerintah jeli nggak mungkin lah terjadi. Itu soalannya Pak. Jadi ya kembali ke situ. Pemerintah tidak memprotek rakyatnya. Itu Pak. Kalau pemerintah bertanggung jawab, dia akan memprotek rakyat. Dan ini menciptakan keresahan juga Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti korban itu, mereka gampang sekali disulut untuk makar atau apa. Itu efeknya ke situ Pak. Itu aja Pastor. Ya, iya, tapi maksudnya kenapa jadi bodoh gitu loh? Masa pemerintah yang tanggung jawab? Oh enggak, tapi palingnya pemerintah kan harus mengkampanyekan Pak. Jangan percaya yang begini, kan itu gunanya Pak pemerintah. Soal itu yang mengendorse pemerintah kan, loh. Ingat nggak Kanjeng Dimas? Kanjeng Dimas betul. Yang mengendorse siapa? Itu dokter itu loh. Siapa itu? Menteri Kesehatan atau siapa itu dokter loh yang mengendorse Kanjeng Dimas? Marwah Daud Ibrahim. Marwah Daud. Terus yang mengendorse Anies Baswedan itu. Yang mengendorse Yusuf Mansur, yang mengendorse Yusuf Mansur siapa coba? Pemerintah loh. Yang mengendorse ini ACT, pemerintah loh, Anies.
yang mengendorse ini investasi Iya. emas bodong itu Ma'ruf Iya. Amin. Di Semua dalamnya mereka ini semua Pak. di-endorse oleh pemerintah loh. Pemerintah Pak. Iya, jadi sebenarnya Jokowi juga udah nggak bisa ini, udah nggak berkutik Pak. Udah nggak berkutik ya. Iya, nggak berkutik Pak. Thank you Pastor. Ini harusnya nih memang ini nih ya. Ini Pak Jadi Toping Pak masuk Paul, ini nih. jadi begini Pak Ya. Paul sebenarnya penegakan hukum itu akan sulit diletakkan atau dilakukan ketika dia berhubungan dengan yang namanya agama, Pak Paul. Padahal agama ya kalau kita bilang kan semacam institusi ya secara filosofi ya. Itu paling sulit penegakan hukum. Jadi rasa penegak hukum itu pasti akan ada keraguan-raguan, ada ketakutan, bahkan gamang gitu untuk menegakkan hukum. Nah, sementara saya jadi teringat dapat dari Blaise Pascal, Pak Paul. Mungkin Pak Paul masih ingat itu. Kejahatan yang sempurna itu apabila dia ditutup dengan agama gitu, Pak Paul. Bisa di googling Blaise Pascal, itu seorang filsuf dan juga seorang pendeta juga, dia juga pendeta gitu. Jadi Ahli fisika ya, juga ya. ahli fisika juga. Nah, Blaise Pascal mengatakan seperti itu. Kejahatan yang sempurna apabila ditutup dengan agama gitu, Pak Paul. Nah, jadi sulit kan? Jadi penegakan hukum itu juga sulit kalau menghadapi hal yang seperti ini, Pak. Apalagi sekarang ini yang lagi rame ini kita lihat bukan hanya masalah uang ini, Pak. Masalah ini cabulan. Campuran. Nah, ini yang paling rame sekarang di berita-berita di media sosial ini. Aduh, nggak terceritakan lah Pak Paul. Itu ada yang sekolah Selamat Pagi Indonesia itu apa itu ya? Yang anaknya dicabulin semua itu ngeri juga ya. Itu dulu sempat masuk ke Kick Andy. Iya kok bisa Semacam masuk tokoh ya, yang bisa kecolongan inovatif. aja Kick Andy ya. Kick Andy kecolongan memberikan penghargaan Pak Paul gitu. Jadi dia kecolongan memberikan penghargaan kepada ini orang ini yang pemiliknya apa namanya? Kayak semacam motivator lagi tuh Pak, sekolah motivasi gitu. Di daerah Jawa Timur Pak, Surabaya, Malang. Iya ini Surabaya. Iya SPI ya. SPI atau kalau nggak salah itu Pak. Pendiri donatur sekaligus pengajar melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Nah, yang paling herannya ya kembali lagi Pak, nggak terlalu ini tegas kelihatannya ini ya. Tapi kemarin katanya ini ya pemerintahnya aja nggak berani menghukum ini ya, sampai sekarang nggak dihukum ya. Sepertinya terasa takut Pak, nggak tahu kenapa. Ini kan? Iya. Sekolah ini SPI. Ini lagi rame hari ini Pak, dari mulai tadi pagi. Sekolah. Iya. Iya, orang-orang mumet lah. Aduh. Ya orang-orang gini tolol-tolol, saya nggak ngerti kenapa ya. Tapi ya saya masih nggak habis pikir ini deh ya. Mau naik gaji bayar 300 juta, ya. Terus orang-orang ini kan, ini orang punya 300 juta ini kan bukan orang tolol ya mestinya ya. Nggak ngerti ya kenapa bisa begitu ya. Terus kemudian salah satu lagi, ini dari sisi pandang ekonomi ya Pak ya. Ini kan situasi ekonomi ini kan berat ini ya. Apa namanya? Rupiah kita hari ini mengalami penurunan terhadap dolar. Artinya apa? Artinya ada sesuatu, kebutuhan untuk mata uang asing itu tekanan terhadap rupiah itu makin berat gitu ya. Berbagai kebutuhan ya, mungkin saja untuk bayar hutang luar negeri, mungkin saja untuk keperluan belanja negara. Nah, ya salah satu sebenarnya keperluan pariwisata juga Pak, termasuk mungkin haji ini juga kan butuh devisa juga Pak, butuh ini juga mata uang asing juga untuk dibawa oleh ini. Jadi orang akan memborong mata uang asing itu lebih banyak gitu Pak. Ini juga akan semakin memperberat ini ya cadangan devisa kita gitu. Nah ini real kalau ini Pak, ini masalah ekonomi ya. Tapi ini juga berasa ini Pak. Gitu.
Itu Pak Paul. Ini masih udah Tapi ada yang kenapa bisa bertanya. tiba-tiba melonjak ya dolarnya ya hari ini ya? Ada sesuatu ya. Ini Ada Jokowi sesuatu juga yang nampaknya gagal ya, Rusia juga gagal Jokowi ya. ada berita kemarin itu, ya mungkin saya juga nggak tahu benar apa tidak ya. Katanya Pak Jokowi bicara dengan Putin bahwa Zelensky minta perdamaian gitu. Tapi ada juga kedutaan Ukrainanya membantah, kita nggak minta damai. Jadi artinya Ukraina bukan dalam posisi yang sekarang itu memang menitipkan pesan itu ke Pak Presiden kita gitu. Nah, yang mana yang benar kita nggak tahu Pak Paul, beritanya ini kan gitu kan. Bingung ya. Sementara Putin sendiri memang tidak mau bicara soal perang dengan Iya, soal Ukraina, perangnya dia mereka, mau nggak bicara mau menghindar soal ya. dagang, soal impor ekspor, soal bisnis gitu kira-kira Pak. Kalau dari informasinya kemarin saya dengar dua-duanya nggak mau bicara masalah itu sama Jokowi. Karena Zelensky kalau mau bicara damai dia akan ngomong sendiri ke Putin. Kalau Putin mau bicara masalah perang ya nggak ada urusannya dengan Indonesia. Waduh, benar-benar Jadi pusing. sebenarnya kalau kita melihat perimbangan senjata sekarang, dua-duanya masih penuh senjata Pak. Artinya Rusia masih punya banyak senjata dan banyak sumber daya. Tentaranya dia juga masih cukup. Secara ekonomi dia juga masih kuat. Kemudian juga Ukraina juga sama, support oleh negara-negara barat sama tentara bayaran dari negara-negara asing. Jadi ini posisi masih berimbang Pak sebenarnya. Nah, dalam teori peperangan, ketika posisi berimbang, biasanya itu agak sulit untuk mencapai gencatan senjata atau perdamaian Pak Paul. Kecuali kalau atau sudah kalah atau sudah terjepit, biasanya begitu Pak. Iya. Nah, jadi ya. artinya misinya Indonesia ke sana itu ya kita belum tahu, seperti kata Pak Jenderal Tobing kemarin kan, hasilnya apa kan belum tahu Pak. Pak Tobing juga kemarin kan sudah bilang belum tahu, tapi paling tidak Indonesia secara politik luar negeri sudah berusaha untuk tampil lah gitu ya, melakukan politik bebas dan aktif ini gitu kira-kira Pak. Saya kira Indonesia sedang kena karma. Ya kan masalah Papua nggak mau dicampurin orang, nah sekarang dia mau nyamperin urusan orang, tapi saya nggak percaya karma ya, bercanda. Oke nih Yesus Xavier dulu nih, Yesus Xavier silakan. Halo, malam Pak Paul.